Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semua, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang kisah keteladanan Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat dan khalifah. Materi kelas 5 semester 2. Sebelum kita melanjutkan, Ibu akan menjelaskan dulu tentang tujuan pembelajaran ini. Yang pertama adalah melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat menganalisis kisah keteladanan Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat dan khalifah dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan bercerita, siswa dapat mengidentifikasi keteladanan Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat dan khalifah dengan tepat. Kompetensi dasarnya adalah 3.6, menganalisis kisah keteladanan Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat dan khalifah. Lanjut, 4.6, mengidentifikasi keteladanan Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat dan khalifah. Selanjutnya, indikatornya adalah menyebutkan kisah keteladanan Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat dan khalifah dan menuliskan keteladanan Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat dan khalifah. Materi esensinya kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat dan khalifah. Sejarah singkat atau biografi tentang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lahir dengan nama Abdullah bin Abi Quhafa pada tahun 573 Masehi dan wafat pada 23 Jumadil Akhir pada tahun 13 Hijriah setelah tahun gajah, bertepatan pada usianya ke-63 tahun. Abu Bakar merupakan putra dari keluarga bangsawan terhormat yang ada di Mekah sebelum masuk Islam. Beliau bernama Abdul Ka'bah, ayahnya bernama Utsman bin Amir. Masuk Islam tepat pada peristiwa penaklukan kota Mekah atau Fathul Mekah. Abu Bakar pun meninggal pada usia ke-63 tahun dan jenazahnya dimandikan oleh istrinya yang bernama Asma binti Amisi sesuai dengan wasiatnya. Rekamnya tidak bisa dipotong kok, Kak? Kenapa Abu Bakar diberikan julukan As-Siddiq? Jadi julukan As-Siddiq dan Al-Atiq dalam tradisi bangsa Arab memang sudah umum bahwa nama orang akan disertai pula dengan lakab alias julukan. Fungsi dari julukan itu adalah sebagai bentuk pujian atas keluhuran tabiatnya. Rasulullah SAW pun juga sering memberikan julukan kepada para sahabat sebagai bentuk sanjungan. Yang pertama diberi julukan As-Siddiq. Jadi As-Siddiq itu artinya adalah orang yang sangat jujur atau banyak membenarkan. Hal ini menyebabkan Abu Bakar terpilih sebagai sahabat Rasulullah SAW yang paling dipercayai, termasuk tentang hal-hal yang tidak masuk akal. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW menceritakan pengalaman perjalanannya dari Mekah ke Baitul Maqdis dan keajaiban di langit. Namun penduduk Mekah tidak mempercayai dan mengolok-olokkannya. Beberapa orang yang lemah iman bahkan menjadi murtad. Pada saat itu, Abu Bakar dengan percaya diri membenarkan Rasulullah SAW dan diberi julukan As-Siddiq. Lanjut yang kedua, kenapa diberi gelar Al-Atiq? Jadi Al-Atiq, Abu Bakar memiliki julukan As-Siddiq dan Al-Atiq. Julukan ini diberikan karena wajahnya yang tampan, perannya dalam kebaikan, nasab suci atau jaminan terbebas dari siksa neraka. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad menyebutkan sebagai orang yang dapat dilihat untuk melihat siapa yang terbebas dari api neraka. Ada 4 keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq yang akan Ibu terangkan pada saat ini. Yang pertama adalah namanya diabadikan dalam Al-Quran. Yang kedua, menjadi orang yang pertama masuk surga. Yang ketiga, menjadi mufti di masa Rasulullah. Yang keempat adalah menjadi sahabat Nabi yang sangat tawadhu. Keteladanan Abu Bakar As-Siddiq yang pertama adalah setia kawan.
Sikap setia kawan Abu Bakar adalah ketika beliau menemani Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Abu Bakar membawa bekal dan bersembunyi bersama Nabi Muhammad SAW dalam gua untuk menghindari kejaran orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya," yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari gua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Quran Surat At-Taubah ayat 40. Selanjutnya, keteladanan membenarkan ucapan Rasulullah. Beliau juga selalu membenarkan ucapan Rasulullah SAW. Bahkan ketika beliau menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj yang sulit dipercaya oleh banyak orang. Karena itu, beliau mendapat gelar Asyidik, yaitu orang yang sangat jujur dan benar. Rasulullah SAW bersabda, sahabat Amir bin As pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang siapa yang paling beliau cintai. Lalu Rasulullah SAW pun menjawab, Aisyah. Kemudian Amr bin As pun bertanya kembali, siapakah mereka yang dari golongan laki-laki? Tak lama Rasulullah SAW pun menjawab, ayah Aisyah, yaitunya Abu Bakar. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, keteladanan Abu Bakar As-Siddiq yang ketiga adalah suka menolong. Beliau sering memerdekakan budak-budak yang disiksa oleh tuannya karena memeluk Islam. Beberapa budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar antara lain adalah Bilal bin Rabah, Al-Habsyi, Amir bin Fuhairah, Ummu Ubais, dan lain-lain. Beliau juga sering bersedekah dan membantu kaum kafir miskin. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini terkenal dengan yang sangat dermawan, suka menolong orang lain dan menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Selanjutnya adalah keteladanan Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Yang keempat, tawaduk dan dermawan. Abu Bakar memiliki sifat tawaduk atau rendah hati. Beliau tidak sombong atau angkuh meskipun menjadi khalifah pertama umat Islam. Dalam pidato politiknya, Abu Bakar menyatakan bahwa beliau bukanlah orang yang terbaik di antara umat Islam dan meminta bantuan serta masukan dari mereka. Beliau juga tidak segan untuk meminta maaf jika melakukan kesalahan. Beliau sering mengeluarkan hartanya untuk membantu kepentingan Islam dan kaum muslimin. Salah satu contoh sikap dermawan Abu Bakar adalah ketika beliau menyumbangkan seluruh hartanya untuk membantu perang Tabuk. Jadi keteladanan Abu Bakar As-Siddiq ini ada 4. Banyak sekali keteladanan Abu Bakar As-Siddiq yang dapat kita contoh. Tapi di antaranya hanya 4 ini yang dapat Ibu jelaskan untuk saat ini. Yang pertamanya setia kawan, membenarkan ucapan Rasulullah, suka menolong, dan tawaduk serta dermawan. Jadi untuk itu seharusnya kita semua dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya setia kawan, bagaimana kita berteman, dan bagaimana kita bersikap tawaduk dan rendah hati. Selanjutnya suka menolong dan dermawan. Karena Abu Bakar As-Siddiq ini terkenal dengan sangat dermawan. Dia bersedia menyumbangkan semua hartanya di jalan Allah. Cukup sekian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.